الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan jodoh dari diri kalian agar kalian hidup tentram, dan Allah menciptakan cinta kasih sayang di antara kalian. Salawat dan salam sejahtera bagi Nabi SAW yang telah bersabda, kawinlah kamu dengan wanita yang dapat bercinta dan berputra, umatku bertambah jumlahnya karena kalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, izinkanlah saya ingin menyampaikan rasa gembira pada detik-detik bersejarah hari ini. Di hadapan kita, dua insan hamba Tuhan yang akan melangsungkan jalinan kasih sayang melalui akad nikah secara syar'i. Peristiwa ini tidak akan mudah hilang dari ingatan orang, karena melambangkan kasih sayang serta perpaduan antara dua keluarga yang bahagia. Kita bersama hadir menyaksikan sepasang pria wanita yang akan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka berdua. Mempelai yang berbahagia, kalian berdua akan memadu kasih dalam bentuk pernikahan. Resapkanlah bahwa ajaran Islam menghendaki agar pernikahan kalian berdua hanya terjadi sekali ini saja seumur hidup. Niatkanlah dalam hati bahwa paduan kasih kalian berdua benar-benar terjalin, bukan untuk sementara. Hanya sekali ini sajalah terjadi ijab kabul yang mengikat kalian menjadi suami istri. Amin. Camkanlah hari bersejarah ini, kalian telah mengikat janji untuk sesuka, seduka, seberat sepenanggungan. Tidaklah akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidaklah akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Kebahagiaan dan ketenangan hidup terjadi karena jalinan pernikahan ini. Dengan jalinan perkawinan ini, si istri menjadi bersuami, maka suamilah satu-satunya orang yang harus mendapatkan perhatian lebih. Dengan ikatan perkawinan ini, si pria menjadi beristri dan tidak ada hak untuk memadu kasih dengan orang lain. Hanya istrinya inilah tempat yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita diciptakan oleh Allah dalam rumah tangga yang didahului dan diikat oleh tali pernikahan. Islam telah mengatur tata cara pernikahan sehingga tercapailah rumah tangga bahagia, baiti jannati, rumahku surgaku. Mempelai yang berbahagia di bulan madu, jelas tidak akan terasa adanya gelombang yang dapat menghempaskan kalian ke daratan yang gersang. Namun, sekali waktu apabila digulung ombak besar, janganlah kalian menghindar. Hadapilah dengan penuh ketabahan. Kalian berdualah yang harus mampu mengarunginya, karena ombak tidak akan berhenti dengan sendirinya tanpa usaha keras kalian. Dalam rumah tangga, suami istri mempunyai kedudukan dan peranan serta tanggung jawab yang sesuai dengan bakat alamiahnya. Namun demikian, keduanya tidak akan kuat apabila dipisahkan. Islam mengajarkan bahwa tujuan perkawinan itu tidak hanya untuk mendapat sakinah, mawaddah dan rahmah bagi suami istri, akan tetapi justru memperoleh keturunan yang soleh sebagai bunga rumah tangga bahagia. Anak yang soleh ialah anak yang taat pada ibu bapak serta menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Anak yang soleh
tidaklah cukup hanya dilahirkan, akan tetapi memerlukan pembinaan, bimbingan, teladan di dalam keluarga dan di lingkungan yang soleh pula. Kelahiran anak itu tidaklah hanya menjadi tugas ibu yang melahirkan, akan tetapi justru si ayah harus tampil memberikan teladan yang patut dicontoh anaknya. Sering terjadi anak menderita akibat rumah tangga yang diliputi kemuraman. Percekcokan antara si ayah dan si ibu yang berkelanjutan akan menyebabkan si anak lari dari naungan orang tuanya. Bila topan melanda rumah tangga kalian, maka hadapilah bersama. Carilah di mana sumber amukan topan itu berasal. Janganlah kalian menuduh atau mencari siapa yang melakukan kesalahan, akan tetapi carilah kesalahan yang bisa dicari solusi terbaik untuk diselesaikan bersama. Janganlah kalian percaya akan berita-berita di jalanan, dari tetangga ataupun orang lewat. Tidak ada orang yang lebih berhak menanggung resiko amukan topan itu kecuali kalian berdua sebagai suami istri. Kadang-kadang malah tetangga tertawa melihat goncangan yang kalian alami. Bahkan kadang-kadang merekalah yang menjadi sumber fitnah tersebut. Kehidupan rumah tangga perlu dibina dengan saling hormat menghormati. Istri menghormati suaminya dan suami menghormati istrinya. Tidak banyak yang diminta oleh seorang istri, ia hanya ingin dihargai dan dihormati sebagai istri. Si istri rela menderita kalau benar-benar ditunjukkan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Ajaklah bicara dan mintalah pertimbangan dalam setiap persoalan. Ia akan merelakan segalanya untuk suami. Bahkan ia rela untuk menyerahkan harta kekayaannya apabila mendapat imbalan dengan menghormati dan menghargai dirinya. Apabila sekali waktu terjadi kekeliruan pendapat, dibakar oleh api fitnah sehingga menimbulkan amarah kedua belah pihak, maka segeralah tinggalkan perdebatan itu. Hadapkanlah diri kalian kepada Allah dengan sholat, tafakkur dan tadabbur. Kini jalan menuju kebahagiaan telah terbuka. Kalianlah yang menentukan kemudinya. Camkanlah bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia lainnya. Terjalinnya hubungan antara kalian berdua menuntut tata cara hidup yang baru. Cintailah keluarga yang dihormati dan disayangi istri. Demikian juga istri hendaknya mengasihi keluarga yang dihormati dan disayangi suami. Kalian kini telah mengikat diri pada ikatan keluarga yang baru. Yang tadinya kalian bebas menentukan sendiri apa yang kalian akan kerjakan, kini menuntut pemikiran yang matang. Kalian kini akan memiliki pelita di waktu gelap, penyejuk di kala busa kecewa, peneguh iman di kala goyah, dan pengobat luka penawar jiwa. Bukan mudah berumah tangga, kurang arif badan binasa. Namun demikian, kalian akan memulai mencoba mendayungnya. Apabila kalian pandai berenang, badan selamat sampai seberang. Seluruh keluarga telah menunggu dengan penuh harap. Selamatlah kalian ke seberang sana. Kami akan hadir di sini mengantarkan kalian dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk yang paling dalam. Semoga kalian berdua hidup bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Demikian khutbah wes demikian mas ngelo. ringkas, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kedua mempelai. Ya. Saya kira tidak perlu pakai bahasa Inggris. Nanti Mbak Indrawati bisa menerangkan ya. Nantinya itu ya.